Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Epirahmi dengan NIM 0101193155 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam D. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori komunikasi. Yang pertama, pengertian teori komunikasi. Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Nah, teori komunikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi massa. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita berada di posisi yang lebih baik untuk memprediksi dan mengontrol hasil-hasil dari usaha komunikasi massa. Menurut Stephen W. Littlejohn, jenis teori komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu teori-teori umum dan teori kontekstual. Dalam teori umum terdapat teori fungsional dan struktural, teori behavioral dan kognitif, teori konvensional dan interaksional, teori kritis dan interpretatif. Selanjutnya, adapun yang terdapat dalam teori kontekstual yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Teori komunikasi menurut para ahli. Nah, apa saja teori komunikasi? Yang pertama, teori model Laswell. Yang kedua, teori komunikasi dua tahap. Yang ketiga, teori informais atau matematis. Keempat, teori pengharapan nilai. 5, teori ketergantungan. 6, teori agenda setting. 7, teori dependensi. Dan 8, teori kegunaan dan kepuasan. Teori de Laswell, salah satu teoritikus komunikasi massa yang pertama kali dan yang paling terkenal adalah Harold Laswell. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan sering dikutip banyak orang, yaitu siapa atau who, berbicara apa atau say what, dalam saluran yang mana atau in which channel, kepada siapa atau to whom, dan pengaruh seperti apa atau what that affect. Teori komunikasi dua tahap. Efek media yang dihasilkan rendah. Asumsi yang diterima tidaklah cukup menggambarkan realitas pelaku media massa dan penyebaran informasi dan menentukan pendapat umum. Teori informais atau matematis merupakan teori klasik yang mempengaruhi teori komunikasi selanjutnya atau berikutnya. Dalam teori ini, komunikasi sebagai fenomena mekanistis, matematis, dan informatif. Teori agenda setting. Pada teori ini memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi halayak untuk menganggapnya penting, sehingga yang dianggap penting media akan dianggap penting juga oleh halayak masyarakat. Teori dependensi. Pada teori ini memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Pada sistem teori informasi ini, dianggap sangatlah penting dalam proses pemelihara, perubahan, dan konflik pada masyarakat kelompok dan individu dalam aktivitas sosial. Dan yang terakhir, teori kegunaan dan kepuasan. Untuk jenis ini yakni pihak tersebut aktif dalam memilih dan proses komunikasi. Pengguna media berusaha mencari sumber informasi yang paling baik sesuai dengan kebutuhannya. Artinya pengguna memiliki alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Lalu, apa fungsi dari teori komunikasi? Nah, teori komunikasi dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara personal, kelompok, organisasi, maupun untuk skala yang lebih besar. Teori komunikasi juga berfungsi sebagai pedoman bagi manusia untuk mengamati hal-hal di lingkungan sekitarnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori komunikasi, jenis teori komunikasi, dan fungsi dari komunikasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.